Kembali lagi bersama gue, Filman di channel Mister Actuary, di mana kita akan membahas soal-soal ujian aktuaris dengan cepat dan tepat. Ya, kita lanjutkan ya untuk pembahasan soal nomor 9. Ketika suatu bencana terjadi, sebuah perusahaan asuransi melakukan estimasi klaim awal X sebagai perkiraan besaran klaim yang akan diberikan. Jadi, di sini ada suatu event ya. Jadi kalau peluang itu ada X ini, kita anggap aja itu suatu event lah ya. Karena kan peluang itu kan kita kan menghitung apa yang kita ukur gitu ya. Kita ukur adalah event, kejadian apa nih gitu ya. Jadi di sini kita misalkan adalah kalau X itu merupakan estimasi awal ya. Ini X ini adalah event estimasi awal ya. Kemudian akan tetapi proses klaim setelah diselesaikan, ketika proses klaim diselesaikan, perusahaan asuransi akhirnya membayar klaim yang sebesar Y kepada tanggung ya. Jadi kalau ada event keduanya adalah Y itu adalah merupakan pembayaran klaim ya, pembayaran klaim ke tertanggung ya. Ini event yang Y. Oke, jadi ini saling apa ya, saling dependen ya. Nah, makanya dia tuliskan sini diketahui jika fungsi densitas bersama. Nah, ini soal untuk join probability function ya. Jadi ada biasa kan kita kalau probability function itu x gitu ya, fx. Nah, ini ada y-nya gitu. Jadi ada dua. Ya kasih tahu fx, y. Jadi ini ya seperti ini ya. Ya. Memang kalau misalnya yang baru mau ambil ujian aktuaris ya, atau belum ada background untuk mungkin background sebelumnya itu belum bukan di statistik ya atau matematika, ini akan kaget ya, oh ini fungsinya tuh rumit banget ya. Nah jadi ini perlu dipegang ya sama teman-teman satu hal. Jadi satu soal ini kan sebenarnya kalau kita hitung kan ada 30 ya, dan itu tuh adalah satu pengerjaannya tuh 3 jam. Jadi kalau hitung-hitung kira-kira tuh satu soal tuh paling nggak 5 menit lah. Jadi kalau soalnya sekompleks apapun ini fungsi, nantinya pasti ujung-ujungnya akan dapat disederhanakan lah. Jadi selalu pegang, jadi jangan ibarat kata kena mental dulu gitu ya. Jadi eh, fungsi misalnya rumit ya, pasti kita harus optimis. Nanti pasti ujung-ujungnya nanti ke ke bentuk yang lebih sederhana. Oke, jadi sebenarnya kalau kayak soal seperti ini harus bisa identifikasi dulu sebenarnya. Oh, join ini berarti join probability function ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu cara kerangkanya. Jadi ini yang harus istilah ibarat kata tips ya. Jadi untuk setiap yang mau ambil ujian aktuaris ya, ini sebenarnya bukan masalah eh, di mana istilahnya tuh, oh ini soal begini, ntar penyelesaiannya begini nih. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah untuk bagaimana kita menjawab dengan cepat dan tepat. Yang perlu kita pahami dulu di awal adalah kita mengerti dulu dengan cepat. Itu yang paling penting. Kita mengerti dulu ya dengan tepat, ya kemudian habis dengan tepat, habis itu dengan lebih cepat ya. Itu yang paling penting. Kita harus mengerti. Jadi kita punya satu sense. Oh, ini soal mencari apa nih ya. Yang pertama kita harus identifikasi, oh ini join probability function, kita identifikasi eventnya. Nah, jadi itu kemudian kita identifikasi, oh ini merupakan continuous, kita menggunakan yang bukan yang discrete ya, tapi yang continuous probability. Ya. Jadi itu salah satu paling paling nggak di awal itu harus mengerti dulu, oh ini soal apa gitu ya. Jadi jadi mulai mengerucut untuk mau memilih solusinya seperti apa. Ya. Kalau nggak nanti untuk membaca soal ini nanti
akhirnya kita jadi buntu gitu, nggak ngerti. Karena kalau misalnya kita hafal rumus, kita ini, ya. Jadi kuncinya adalah kita mau mengerti, ya, bagaimana kita soal ini yang ditanya ini apa ya. Jadi itu yang saya tekanin sih, lebih ke situ. Karena dengan sudah mengerti, ibu kata tuh 60% 70% tuh kita sudah menyelesaikan solusinya. Ya. Ya lain lagi kalau misalnya kalau kita baca, terus kita baca lagi kita nggak ngerti, itu sebaiknya menurut saya itu kita lewatin aja. Ya. Karena itu nantinya akan sayang untuk soal-soal yang lain yang bisa kita jawab, akhirnya nggak maksimal gitu ya. Jadi kekurangannya memang untuk setiap ujian itu pasti kurang waktu ya. Jadi kita harus manfaatin waktu untuk 180 menit ini dengan maksimal. Oke, terus dia tanya, diberikan bahwa estimasi klaim awal yang diperkirakan sebesar 2. Ya. Terus tentukan probabilitas bahwa besar klaim yang dibayarkan berada di antara 1 dan 3. Nah, ini ada kata-kata diberikan nih. Jadi, selain join probability function, dia juga ini merupakan kondisional ya. Jadi, ini pertanyaannya pun juga dalam bentuk kata-kata ya. Jadi kita harus notasikan ya. Jadi kita harus mencerna, habis itu kita notasikan eh, dengan suatu fungsi gitu ya. Jadi dia yang mau dia tanya apa sih? Jadi peluang diberikan ya, diberikan jadi ini kondisional ya. Kondisional kita tulis di belakangnya. Kondisinya apa? Kondisinya jika estimasi klaim awal. Estimasi awal itu ada apa? Event X kan. Jadi kita notiskan dengan X itu sebesar 2 berarti dia itu sama dengan 2 ya. Jadi ini 2. Terus dia tanya apa? Dia tanya bahwa tentukan probabilitas bahwa besar klaim. Jadi dia mau tanya pembayaran klaimnya yang di antara 1 dan 3 gitu. Jadi di sini dia mau tanya yang 1 sampai 3 itu berapa ya. Kira-kira begitu sih yang mau ditanyain. Ya. Jadi salah satu, jadi kita yang pertama yang kita cari adalah ini kan kita taunya fx-y ya. Ya, untuk mencari peluang y di mana x sama dengan 2, berarti kan kita harus cari bentuk fungsi daripada y di mana x sama dengan 2 ya. Ini. Ini yang kita mau cari. Ini kalau kita breakdown, berarti kan ini adalah f y. Jadi fy di mana x sama dengan 2 dibagi dengan fx sama dengan 2 ya. Berarti kita mau cari dulu ya untuk fx sama dengan 2 dulu ya di sini. Oke, kita mau cari fx-nya ya. Sama dengan 2 ya. Oke. Untuk fx sama dengan 2 ini kan merupakan eh, continue ya, continue. Jadi yang pertama adalah kita pasti pakai integral ya, integral dari apa yang kita integralkan. Kalau kita mau cari fx, berarti yang kita mau integralkan adalah integralkan terhadap y-nya ya. Y-nya berarti lebih besar 1 ya. Besar 1 berarti 1 sampai tak hingga ya, 1 sampai tak hingga di sini. Terus x sama dengan 2. Nah, kalau x sama 2 kita masukin semuanya ke untuk fungsi ini nih, untuk x-nya. Ya. Jadi 2 per sini ada 2 kuadrat, 2 kurang 1 kurang 1, terus y minus 2 kali 2 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 ya. Oke. Jadi kalau kita breakdown, kita sederhanain, jadi integral 1 sampai hingga 2 per
4 dikali 1 ya, Y kan min 2, terus pokok 24, 4 kurang 1, 3 ya, 3 dibagi dengan 1 ya, X 1. Oke, min 2 X min 2 oh sorry, ini ada typo ya, di sini ada, jadi min 2 kali 2 gitu ya, ini ada, jadi cuma hanya nilai ini ya. Oke, jadi kalau kita dapat bentuknya, jadi untuk mencari fx ini 1 sampai tak hingga berarti kan 2/4 di min 3 ya, atau sama dengan 1 tak hingga setengah. Nah kan bentuknya jadi lebih sederhana kan ya. Oke. Nah, kalau kita tulis di sini integral 1 tak hingga setengah Y pangkat min 3 ya. Jadi ini kita dapat ya. Jadi kalau misalnya kita integralkan terhadap dy ya, ini belum selesai ya. Kita mau cari nilai dari fx sama dengan 2 ya. Ini kalau saran saya misalnya 1 sampai tak hingga nih. Ini masukin aja misalnya 10 gitu ya. Masukin 10 ya. Nanti kira-kira nanti pasti dapat angka menuju berapa gitu ya di sini. Di sini kira-kira angkanya 0,25 dapat. Ya. Kalau penyelesaian integral biasanya saya langsung selesaikan dengan kalkulator ya, karena saya sangat menggunakan istilahnya itu waktu itu tuh saya berkata dengan minimal mungkin lah ya. Gitu. Jadi kalau bisa dengan kalkulator ya kenapa enggak gitu ya. Oke, kita dapat 0,25 ya. Jadi kalau kita kembali ke atas ya, FY loh, di mana X sama 2. Jadi di sini FY di mana X sama dengan 2 ya kan ya. Berarti kan kita mau cari FY per fx nya sama dengan 2 ya. Di sini untuk fx sama 2 kita dapat ya 0,25 ya. Terus kita mau cari fy untuk dimana x sama dengan ibarat kata, oh iya sorry, ini bukan notasinya, itu adalah irisan ya. Ini balik ke conditional probability ini, fy dimana gitu ya, fy terus ada dimana x sama dengan 2 ya. Jadi kita tinggal masukin aja tadi kan x sama dengan 2 berapa tadi kan. Nah ini kan tadi kita dapat ya untuk ya, apa, kita masukin sama 2 kayaknya sama aja sih. Ini setengah Y pangkat min 3 ya. Nanti 0,25. Oke, 0,25 kita setengah, nanti kita dapat di 0,25 seperempat ya. Sebenarnya jadi seperempat, jadi sebenarnya jadinya 2Y pangkat min 3 ya. Nah kan ini kan kita mau cari FY ya, FY. Berarti kita berarti integralin terhadap X. Terhadap X-nya berapa? X-nya lebih besar 1 juga, berarti dari 1 sampai hingga juga. Oh, sorry. Bukan 1 sampai hingga ya. Kita kan mau cari untuk yang tadi bahwa probabilitas besar kalian berada di antara 1 dan 3 ya. Berarti di antara, jadi Y-nya itu di antara yang mau dicarikan adalah
di mana 1Y di antara 3 ya. Jadi di antara 3. Oke, berarti integralnya itu adalah antara 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Ini tinggal masukin kalkulator aja ya di sini kalau. Jadi nanti hasilnya itu adalah 8/9. Oke. Jadi saya rekap ya untuk ini. Soalnya memang pengerjaannya memang berlika-liku ya, ini berlika-liku. Jadi yang pertama itu adalah kita tentuin define eventnya dulu ya. Nah eventnya, habis itu kita em, define untuk conditional probability-nya ya. Ini probability-nya FY di mana X sama dengan 2 ya. Jadi kita dapat rumusnya. Terus ini kan mau conditional probability. Jadi kita cari untuk penyebutnya dulu ya, fx sama dengan 2. Kita dapat nanti fx sama dengan 2. Kita mencari fx ya. Fx yang nanti kita dapat 0,25. Setelah dapat 0,25, kita masukkan lagi ke persamaan yang di atas ya. Dan kita masukin juga untuk fungsi y-nya ya. Jadi di sini dari sini kita tuh sudah dapat conditional probability dengan parameter yang kita mau ya, di mana X sama dengan 2 ya, jadi begini. Jadi ini ada dibagi 0,25. Setelah itu kita mau carikan FY di antara 1 sampai 3. Jadi kita integralin karena ini continuous 1 sampai 3, nanti kita dapat hasilnya 8/9. Demikian untuk pembahasan nomor 9. Silakan untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe untuk channel ini, dan dukung selalu channel Mr. Actuary. Terima kasih.